jemaah-jemaah Tuhan mendirikan bangunan gereja. Waktu Paulus menulis kebanyakan suratnya, mereka berkumpul di rumah Aquila dan Priscilla. Mereka berkumpul di rumah Lydia. Mereka berkumpul di rumah orang percaya. Biasanya mungkin pemimpin yang berada, tetapi mereka ada satu sikap keterbukaan. Mereka menjemput orang-orang datang menghadiri perkumpulan mereka. Lihat. Wah saudara, saya mau cabar saudara. Kalau keras sedikit tidak apa. Memang saya dikenali khotbah yang keras. 28 tahun saya khotbah, mungkin susah mau ubah, sudah kayak saya. Dengar ini baik-baik. Saya mau tanya saudara. When was the last time you invited someone to church? Bila kali yang terakhir saudara menjemput temanmu, kawanmu, sahabatmu, rakan sekerjamu datang di gereja? Tanya sendiri. Tidak payah jawab kepada pastor atau pengkhotbah hari ini, tetapi minggu hadapan bawalah kawan-kawan. Maksud saya, haleluya. Ada amin saudara. Dan saudara, kalau kamu mengkaji church growth, lebih 80% pertumbuhan gereja seluruh dunia bukan KKR yang besar-besaran, tetapi adalah jemaah yang mengundang kawan-kawan mereka. Kadang-kadang mereka tidak bertobat first time, second time, third time. Wah, bila Tuhan menjamah mereka macam tadi, itu lagu yang kedua tadi. Tuhan menjamah hati saya. Saya diyakinkan akan kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Saya dikuatkan. Dan saya percaya orang yang tidak mengenal Tuhan pun, sebab kemuliaan Yesus itu nyata. Kuasa Tuhan itu mengalir di tengah-tengah gereja. Tuhan akan menyelamatkan orang itu. Tuhan akan menyelamatkan orang itu. Jadi saudara bawa, jemput. Kadang-kadang kamu jemput 10 orang, mungkin tiada satu orang pun datang. Jangan kamu kecil hati. Yang ke-11 yang kamu jemput dia datang itu. Saya betul. Kalau nanti anak saya mungkin Christmas dia, kalau dia sempat balik dari New Zealand, anak kami satu dia di New Zealand. Dan di antara yang diingat adalah, dia bilang, "Daddy, you always invite people to church." Sebab kalau saya bawa anak saya jalan mana, tapau kah, minum kopi kah, siapapun yang saya jumpa, sama dia, memang saya harus hati-hati lah kan, negara kita di sini kan. Tapi saya tahu, itu kebiasaan. Sunday, come to my church. Kalau waktu itu saya pastor lah, itu begitu. Saya selalu jemput. Itulah saya katakan, mungkin 9 orang yang saya jemput tidak datang, yang ke-10 datang. Dan saya boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam 18 bulan pertama, waktu saya pastor di Likas itu, mungkin lebih 100 orang yang baru masuk. Dari 200 jemaah yang baru saya melayani waktu itu. Sebab seperti ada cabang-cabang di sini kan, ini sedikit sejarah lah bagi kamu jemaah yang baru. Ada Menggatau pun sudah buka, Inanam pun sudah buka, ada 3-4 lah ini cabang-cabang. Jadi itu jemaat sudah terbagi-bagi. Saya bukan katakan terlari-lari ya, tiada begitu. Itu semua kebaikan Tuhan. Cuma waktu saya jadi pastor sidang, gereja Likas, minggu-minggu pertama itu kadang-kadang saya boleh lihat tidak sampai 200 jemaah masuk, kami print itu bulletin. Tetapi dalam 2-3 tahun lebih 400 gereja itu penuh. Bila kami buka pelayanan, pusat pelayanan tahun yang kedua, tahun yang ketiga, ada 50 orang juga yang berbakti di pusat pelayanan. Sebab kemuliaan, saya percaya urapan Tuhan nyata. Dan banyak pemimpin mengundang, menjemput. Saya tidak perlu sebut nama, saya tahu ada beberapa penetua dan deacon. Mereka rajin menjemput kawan-kawan mereka datang di gereja. Saudara, saya mau teruskan. Yang kedua, yang pertama tadi kehadiran kemuliaan Kristus. Yang kedua adalah kebijaksanaan. Kalau jemaah mau menjadi instrumen misi Allah kepada dunia ini, kita harus menjadi jemaah yang matang rohani, khususnya gereja Tuhan yang berhikmat.
yang penuh kebijaksanaan. Dan saya mau baca firman Tuhan yang dari Injil Lukas. Mari kita lihat dalam Injil Lukas bab yang ke-11 ayat 31. Gereja Tuhan sebagai gereja yang berhikmat, sehingga dapat menjadi instrumen misi Allah kepada dunia ini. Lukas 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan, ini Ratu Sheba. Saudara tahu, boleh baca ceritanya. Nanti saya akan pergi ke sana juga. Akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Wah, luar biasa ayat ini. Yesus katakan pada akhir zaman waktu penghakiman, Ratu Sheba dari selatan, sebab saudara tahu jarak Ethiopia dari Israel dekat 2000 kilometer. Orang Majus mengunjungi anak bayi yang baru lahir Yesus Kristus lebih kurang 1000 kilometer. Itulah Yesus memuji kesungguhan Ratu dari selatan ini. Begitu jauh. Dahulu kala tidak ada pesawat. Saya naik pesawat kalau mau melawat anak saya dari KL 10 jam. Orang Majus mengambil masa mungkin lebih kurang, paling cepat mau dekat 2 bulan. Jadi Ratu Sheba mengambil masa 3-4 bulan perjalanan. Naik unta. Banyak pegawai dia mungkin jalan kaki atau naik kuda. Tetapi dia sanggup untuk datang mendengar hikmat Raja Salomo. Dan Yesus katakan ada seorang yang lebih hebat. Dia merujuk diri dia sendiri. Generasi zaman Tuhan Yesus menolak, majority besar menolak Yesus. Mereka katakan, siapa ini? Tukang kayu. Anak tukang kayu. Mereka tersandung. Tetapi Yesus mengatakan dia lebih hebat berbanding hikmat Salomo. Kalau saudara dan saya Kristen, saudara amin lah kan? Memang kita percaya Yesus. Tetapi pada zaman itu, waktu Yesus sebagai manusia, majority bangsa menolak Yesus. Walaupun dia mengajar setiap hari di pelataran bait suci. Luar biasa. Saudara, saya bicara tentang hikmat. Jadi saya mau bawa saudara lihat dalam 1 Raja-Raja bab 10 ayat 3 sampai 5. 1 Raja-Raja bab 10 ayat 3 sampai 5. Ini Ratu Sheba sudah sampai di Yerusalem. Dia berbicara dengan Raja Salomo. Saya baca firman Tuhan. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Wah, luar biasa. Apakah maksud 3 ayat ini, saudara? Kerajaan Daud yang diwarisi anak Daud, Salomo, menjadi kerajaan yang terkenal. Dia raja yang penuh hikmat, bangsa-bangsa. Ratu Sheba dari begitu jauh datang melihat cara pentakbiran kerajaannya. Luar biasa. Makanan pun bagaimana disusun di meja, bagaimana duduk pegawainya.
pelayan-pelayan yang melayani, keterampilan mereka, berpakaian mereka atau pakaian mereka, dan cara Salomo mempersembahkan korban. Mungkin Ratu Sheba dijemput, mungkin tidak masuk tanpa kudus orang Israel saja. Mungkin dia dijemput di pelataran luar, dia boleh lihat dari luar ke dalam. Wah, luar biasa ibadah yang sedang diselenggarakan oleh Raja Salomo sebagai Raja Israel ketika itu. Saudara, adakah bila bangsa-bangsa datang di gereja, mereka lihat gereja itu diurus takbir dengan baik? Saya cuma 3 kali, saya bukan terlalu banyak pengalaman sebagai pastor, tapi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 sidang yang saya pernah jadi gembala, saya pernah buat seminar untuk penyambut tetamu. Kenapa saya lihat kekurangan di situ? Kalau penyambut tetamu yang tidak pandai senyum, mungkin karunia dia bukan penyambut tetamu, kan? Sebab dia berdiri di pintu. Siapa mau masuk? Kalau garang-garang tuh mungkin tidak mau tengok orang pun, kan? Semua setiap pelayanan, jangan kamu pikir penyambut tetamu itu kurang penting. Yang susun kerusi, baru-baru juga. Hati-hati kamu duduk tuh kerusi. Kadang-kadang ada itu yang perlu kamu lap-lap dulu. Maksudnya deacon, deaconess, pembantu pekerja gereja harus rajin. Pastikan kerusi itu bersih. Mana tahu ada pelawak. Jangan-jangan ada YB, ketua menteri, tiba-tiba masuk. Baru kita mau lap-lap begini. Tidaklah begitu, kan? Tetapi coba kamu renungkan ayat ini, saudara. Kenapa saya katakan gereja harus gereja yang berhikmat? Sebab kita memiliki Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, dari kecil Paulus beritahu kepada Timotius, kamu mengenal kitab suci yang memimpin kamu kepada hikmat, yang memberi hikmat, kebenaran firman Tuhan. Wah, saya mau kasih turun dulu ini menora saya. Dan saya beli juga Alkitab sebesar ini waktu saya di Medan. Kita ada apa, saudara? Alkitab. Gereja Tuhan ada kitab suci. Kolose mengatakan segala harta, hikmat, pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus. Yesus adalah firman yang hidup, ini firman yang tertulis. Kenapa kadang-kadang gereja tidak ditakbir dengan baik, saudara? Tidak ada alasan kita kalah dengan dunia ini. Izinkan saya bersaksi, ini cerita lama lagi. 25 tahun yang lalu, waktu sekolah kita baru menawarkan diploma. Saya pernah jadi ahli dalam jawatan kuasa, jabatan pendidikan. Bersama penetua Dr. Markus, kamu boleh tanya dia. Mungkin ini saja orang yang saya sebut secara terang-terangan. Nah, kadang-kadang sebut nama orang lain sedikit baik. Tapi dia sangat rajin. Penetua Dr. Markus bersama saya, kami berdua lah itu. Berhari-hari kami buat kurikulum baru untuk diploma. Dan di antara subjek yang kami letakkan sebagai diploma 3 tahun penuh masa MTS waktu itu, Maktab Teologi Sabah. Wah, hari ini kamu belajar sejarah SIB sedikit lah ini. Ada 3 kampus. Saya melewati itu jambatan gantung yang agak panjang melawat di Muaya. Wah, luar biasa. Tidak jatuh juga ke sungai. Haleluya. 3 kampus, Muaya, Melangkap, dan Emmaus. Dan kami meletakkan subjek kepimpinan dan pentadbiran. Sebab kami merasakan pastor-pastor harus dilatih. Not just leadership.